Selamat pagi, bersama dengan Miss Ria. Hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik tentang surat permohonan kunjungan. Mari simak dan perhatikan topik berikut ini. Surat permohonan. Tujuan pembelajaran melengkapi surat permohonan kunjungan. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Surat resmi dibuat dengan kaidah dan aturan yang telah ditentukan. Misalnya, penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas dan dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Ada beberapa jenis-jenis surat resmi. Yang pertama, surat keputusan. Kedua, surat permohonan. Ketiga, surat perintah. Keempat, surat kuasa. Kelima, surat panggilan. Keenam, surat edaran. Struktur surat resmi, mari kita perhatikan bagian yang pertama adalah kepala surat atau kop surat, yaitu terdiri dari logo instansi, nama instansi, alamat, telepon, dan email instansi atau lembaga. Contohnya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kasih Bangsa, Jalan Merdeka 2, nomor 3, Lampung. Yang kedua, alamat tujuan. Alamat tujuan diberikannya surat resmi tersebut. Biasanya penulisannya singkat saja karena alamat lengkap tujuan biasanya dicantumkan pada sampul surat. Contohnya, yang terhormat Bapak Sukamto, Kepala Sekolah SMA 1 Malang, Jalan Arlita nomor 26, Kabupaten Malang. Yang ketiga adalah salam pembuka. Kata pembuka dari sebuah surat resmi di mana bentuknya baku dan formal dengan bahasa yang sopan. Contohnya, dengan hormat. Yang keempat, kalimat pembuka. Kalimat ini berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Untuk menyampaikan hal itu, dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, sehubungan dengan akan diadakan kunjungan rutin ke museum, maka sekolah kami akan mengadakan kunjungan. Yang kelima, isi surat. Isi surat adalah bagian utama dari surat resmi. Informasi yang dimuat dalam bagian ini harus dibuat singkat, padat, dan jelas dengan menggunakan bahasa baku. Yang keenam, kalimat penutup. Bagian penutup surat dapat berupa harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Contoh, demikian surat pengajuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Yang ketujuh, tempat dan tanggal surat. Surat resmi selalu dilengkapi dengan tanggal pembuatan surat. Ini berguna sebagai informasi waktu dibuatnya surat tersebut. Contohnya, Jakarta, 5 Januari 2019. Yang kedelapan, tanda tangan pengirim surat. Pada bagian ini harus dicantumkan nama dan tanda tangan pengirim surat atau penanggung jawab. Praktikanlah cara menulis surat permohonan kunjungan. Lengkapilah surat permohonan kunjungan yang terdapat pada buku teks halaman 50. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Miss berharap kalian bisa memahami topik pembelajaran hari ini. Ingat, tetap terus berlatih dan tetap terus belajar. Jaga kesehatan dan tetap berdoa. Sampai jumpa anak-anak.